akan berdoa supaya bisa menyelesaikan khotbah dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baik, tadi pagi saya menyampaikan bagian pertama dari Heaven on Earth. Bagian yang pertama, saya menceritakan bagaimana keluarga itu bisa menikmati suasana sorga di muka bumi. Penuh sukacita, penuh pengampunan, hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Dan saudara bisa dengarkan ya. Nah, bagaimana mengalami sorga di bumi ini? Sebab kita itu sebenarnya manusia itu didesain Tuhan sebenarnya ada di Taman Eden. Jadi saudara itu berhak mengalami suasana sorga dan fasilitas sorga di bumi ini. Nah, saya akan menyampaikan dengan cepat Heaven on Earth Family sekarang bagian yang kedua. Bagaimana caranya supaya sorga bisa nyata di muka bumi. Tadi pagi saya menyampaikan bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami, media bisa tolong, sorga di muka bumi ini. Kita sudah membahas yang pertama adalah menempatkan Tuhan sebagai Tuan atas rumah tangga kita. Kalau Tuhan menjadi Tuan, otomatis keluarga kita bahagia karena Tuhan yang mengatur. Keluarga kita juga pasti akan menikmati kelimpahan yang datang dari Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 15b dikatakan, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kalau aku, kata Yosua, dan seluruh keluargaku, aku harus menjadikan Tuhan menjadi Tuan, dan aku akan melayani Tuhan sepanjang umur hidupku. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Elizabeth Elliot. Dia berkata, when God is a center of marriage, His design brings strength and trial and being beauty and love. Kalau Tuhan itu kau jadikan pusat di dalam pernikahanmu, maka Tuhan mendesain keluarga sedemikian, keluarga saudara akan kuat, keluarga saudara akan perkasa, sekalipun ada trials, ada cobaan, ada ujian di dalam hidup ini. Yang kedua, kita akan lihat dalam ibadah ini bagaimana sih mengalami suasana sorga di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kita. Bagaimana mengalami suasana dan fasilitas sorga di keluarga kita. Yang kedua adalah mengenal rancangan Tuhan bagi pernikahan setiap kita. Understanding God's design for our marriage. Billy Graham berkata demikian, God's plan for marriage is that two lives become one, reflecting His love and unity. Jadi rencana Tuhan bagi pernikahan adalah bersatunya dua kehidupan. Bukan hanya dua pribadi tapi dua kehidupan mencerminkan kasih dan kesatuan ilahi. Nah, kita akan sama-sama lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian, Kejadian 2 ayat 24. Ini dasar daripada pemberitaan hari ini ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan dalam bahasa Inggris itu to leave, meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu atau to cleave dengan istrinya sehingga menjadi satu daging. Jadi laki-laki meninggalkan ayah ibunya, wanita meninggalkan ayah ibunya, dan keduanya bersatu menjadi satu daging. Nah, tujuan pernikahan, di dalam pernikahan Tuhan menetapkan tujuan melalui pernikahan kita itu akan tercipta keintiman. Amen. Ya, yang pertama keintiman. Jadi pasangan kita itu adalah teman terdekat. Teman curcol, curhat, dan semua curcuran yang lain. Semua teman berbagi emosi adalah pasangan kita dan bukan orang lain. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lebih gampang cerita kepada teman, kepada sahabat. Ingat, dia adalah pasangan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi teman cerita kita adalah dia. Teman cerita dia adalah saya. Amin. Yang kedua, pasangan kita itu adalah mitra.
partner, teman kerjasama yang terbaik. Not the perfect one, tetapi dia adalah teman kerjasama yang terbaik. Pelayanan wanita bijak punya moto gini, wanita bijak muridnya Kristus, mitranya pria sejati. Jadi ini adalah mitra. Jadi dalam membangun usaha, membangun keluarga, membangun relasi, membentuk karakter, membentuk pribadi kita, dia adalah partner kita. Dalam pelayanan juga ya? Iya Pak, demikian. Yang berikutnya melalui pernikahan kita membangun kesenangan. Setiap bapak ibu menikah kan pasti pengen happy, betul nggak? Asik. Ada nggak yang menikah lalu pengennya sedih-sedih? Saya percaya nggak ada tempat ini. Ya. Semua kita pengen happy. Makanya lewat pernikahan bangunlah kesenangan berdua, termasuk menikmati hubungan intim antara suami dan istri. Asik. Itu perlu dijadiin kesenangan. Ya, bukan paksaan, bukan rasanya gua berkorban, lu enak aja gitu. Nah, itu menjadi kesenangan dan dinikmati. Jadikan hubungan intim yang sah antara suami dan istri itu menjadi kesenangan kita. Ya, pasti setiap kali menikmati hubungan ini dengan indah itu akan menghasilkan kesenangan dan itu akan juga mengakibatkan tujuan pernikahan yang keempat adalah reproduksi, menghasilkan keturunan ilahi. Nah, Tuhan juga mau melalui pernikahan kita terjadi pembentukan karakter. Jadi ada firman Tuhan gini bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, jadi kalau kita dalam perbincangan nih suami dan istri gitu ya, itu seringkali bisa nggak kita beda pendapat sekalipun sudah hidup bersama bertahun-tahun? Bisa nggak kita beda pendapat? Bisa Bu. Sangat bisa. Bisa nggak beda pendapatnya makin tajam? Bisa. Karena semua bisa punya pendapat. Tapi ingat kalau kita dalam perbincangan suami istri, ingat melalui perbincangan kita berdua itu saling menajamkan. Amin. Karena hanya dialah yang paling tajam menajamkan saya. Oh ya. Jadi walaupun gitu ya kita bisa disakiti orang lain, tapi siapa yang paling bisa mengucapkan perkataan, melakukan tindakan yang paling pedas buat hidup kita? Ini adalah teman seperjalanan kita. Tapi ingat kalau kita sedang berdua, melalui dialah kita dibentuk semakin serupa Kristus. Dan kalau perkataan itu makin tajam, ya ingat kita kan yang milih sendiri kan pasangan kita. Dia milih saya sendiri, saya juga pilih dia sendiri. Percayalah bahwa tidak ada niat jahat di dalam pasangan kita. Amin. Sehingga kalau saling menajamkan itu untuk membentuk kita makin serupa Kristus. Jadi kita jadi semakin kinclong di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadi dia bisa jadi seperti hari ini adalah karena salah satu karena penajaman dari saya. Oh, terima kasih Bu. Dan saya juga bisa jadi seperti ini karena salah satu penajaman dari dia. Karena kalau saya ngambek gak boleh lama-lama. Dia bilang nanti kamu urusan loh sama Tuhan. Karena firman Tuhan ngajarin kalau marah gak boleh lebih dari sehari. Jadi kita saling membentuk karakter. Ya, menjadikan pasangan kita semakin kinclong. Dan wah kalau dia ngomong mah kalau lagi tajam ya nancep. Gitu. Tapi itulah caranya Tuhan membentuk kita. Saya cuma percaya gini, dia pasti tidak berniat jahat. Maksudnya baik, cuma kita yang belum bisa langsung terima. Nah, tujuan pernikahan yang berikutnya adalah merefleksikan hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 22 sampai 33 berkata dengan jelas, suami hendaklah mengasihi istri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Menghormati dalam arti respect. Ya, memberikan respect terhadap suami. Jadi perlu ada timbal balik, suami mengasihi istri, istri respect terhadap suami. Jangan tanya mana duluan, karena seperti pertanyaan mana ayam mana telur, yang waras kerjain, gitu. Ya, nah tujuan pernikahan yang berikutnya adalah menjadi warisan ilahi. Percayalah Bapak Ibu, anak-anak kita akan belajar bagaimana menjalani pernikahan lewat hidup pernikahan orang tuanya. Dia akan belajar bagaimana melewati masa-masa sulit. Bagaimana ketika papa mama ada di masa tidak punya uang tapi papa mama bisa lewati bersama-sama. Dan tidak menjadikan pertengkaran tiap hari. Ketika punya berkat banyak pun papa mama bisa belajar menikmati bersama-sama. Jangan ketika diberkati asik dengan dunianya masing-masing. Nah, anak-anak akan belajar, ingat. One example speak more than 1,000 words. Karena cukup dengan apa yang kita lakukan, anak-anak akan belajar menjadi warisan.
Dan tujuan pernikahan yang terakhir adalah memuliakan pencipta kita. Orang lain yang melihat pernikahan di dalam hidup kita akan memuliakan Tuhan lewat keintiman yang kita jalin. Nah, kalau kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 22, Alkitab menulis bahwa wanita itu diambil dari tulang rusuk pria. Tulang rusuk pria berbicara tentang sepadan, ya. Atau dia menjadi teman partner kita. Oke. Jadi Tuhan menambil dari tulang rusuk, bukan tulang rusak. Amin. Tulang apa? Rusuk. Tulang rusuk, supaya dia bisa jadi mitra, jadi partner, jadi teman sepadan. Dia juga tidak diciptakan dari tulang kepala, supaya wanita tidak mendominasi suaminya. Karena wanita diciptakan oleh Tuhan untuk tunduk kepada suaminya. Kok gak ada yang amin ya, Ma? Amin. Waduh, kayak terpaksa amin ya. Wanita yang mendominasi suaminya, saudara, keluar dari desain Tuhan. Dan orang yang keluar dari desain Tuhan, hidup saudara tidak akan berbahagia. Jadi wanita yang berbahagia adalah wanita yang tunduk kepada suaminya. Yang Amen. setuju katakan. Amin. Dan dia juga tidak dibuat oleh Tuhan sebagai tulang kaki. Kenapa? Ya walaupun wanita ini lebih lemah, ya, tetapi tidak boleh diinjek-injek. Amin. Loh, kok istri yang ngomong? Suami harusnya. Suami tidak boleh meremehkan istrinya. Yes. Bapak-bapak katakan. Berat ya kayak. Bapak-bapak katakan. Berat Pak yang itu Pak memang. Suami-suami dia tidak diciptakan dari tulang kaki. Kenapa? Karena dia walaupun lemah tapi untuk dihargai. Amin. Untuk dicintai. Amin. Untuk disayang. Yes. Untuk diciumi. Amin. Nah, kalau tidak saya yang menciumi dia, siapa yang nyiumin dia? Betul. Masa saya nyiumin istri tetangga? Kata nenek, berbahaya. Kata nenek aja berbahaya, apalagi kata Tuhan. Makanya saudara mesti tahu ya, wanita itu walaupun lemah tapi dia harus untuk dicintai, Amin. dikasihi, Yes. diciumi, Amin. dikasih duit. Yes. Kayaknya yang keempat terakhirnya, oh amin gitu. Nah, kalau saudara membaca Kejadian 2 ayat 22, waktu manusia ini melihat dikasih Hawa, waktu dia melihat macan, waktu dia lihat kuda Nil, karena binatang darat yang diciptakan hari yang ke-6. Tapi waktu dia lihat, dia dianggap biasa saja. Tapi waktu di presentasi Hawa diciptakan dari tulang rusuk, maka dia ini tulang dari tulangku dan ini daging dari dagingku. Maka si Adam langsung berkata, wow. Dia lihat pada waktu manusia diberikan, istri diberikan kepada suaminya. Wow, suami-suami langsung berkata, wow. 1, 2, 3. Coba suami-suami yang lebih keras. 1, 2, 3. Ini kalau bahasa Inggris man. Kalau ini namanya bahasa Inggrisnya. Kenapa disebut wow man? Karena dia pada waktu laki-laki melihat, maka dia langsung wow man. Jadi man yang wow. Pertanyaan saya, setelah menikah 10 tahun, 20 tahun, apakah suami-suami masih tetap bisa melihat istrinya? Harusnya, kalau saya ya, saya udah menikah 37 tahun. Dan istri saya
Saya setiap kali lihat, kayaknya makin hari makin cantik dia. Saudara. Amin. Thank you. So sweet lagi. Dan 37 tahun saya masih melihat dia, setiap kali saya lihat dia selalu bilang masih wow sampai hari ini. Pertanyaan saya, gimana bapak-bapak GCC? Apakah melihat istrimu masih wow atau Jangan sampai lihat istrinya makanya istrinya namanya bukan wow man tapi man. Nah, nggak boleh tuh. Ada seorang hamba Tuhan namanya Matthew Henry. Matthew Henry dia berkata, Eve is made from Adam's side to show that marriage is a union of equal walking as one. Jadi Hawa itu diberikan oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan dari rusuknya Adam, menunjukkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah satu kesatuan yang sepadan untuk berjalan dalam kesatuan. Nah, kembali kepada Kejadian pasal 2 ayat 24. Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan, to live. Kita akan lihat prinsip Alkitab tentang to live ini. Ya. Jadi di dalam membangun hubungan suami dan istri dalam pernikahan, kita tahu bahwa tujuan Tuhan adalah untuk menciptakan kemitraan. Jadi kita perlu menyadari bahwa tujuan dalam pernikahan adalah tidak untuk bersaing. Yeah. Jadi suami dan istri boleh punya pekerjaan, boleh punya jabatan, boleh punya perusahaan seberapapun. Tapi kita tidak diciptakan untuk bersaing. Yeah. Atau to compete dalam bahasa Inggris ya. Tetapi kita diciptakan justru untuk saling melengkapi. Amen. Atau dikatakan dalam bahasa Inggris to complete. Jadi sebenarnya rancangan Tuhan ketika kita bermitra adalah supaya kita saling melengkapi. Yeah. Nah, ketika itu tidak dijalankan, maka kita menjadi to compete. Apa yang hilang dari tujuan Tuhan yang semulanya maksudnya untuk menjadikan kita bermitra, berpartner, lalu menjadikan malah di dalam pernikahan, makin berjalan pernikahan kita malah makin bersaing satu dengan yang lain. Mana yang gaji lebih gede, mana yang punya uang lebih banyak, merasa lebih punya kuasa di rumah tangga. Nah, apa sih yang hilang ketika dari to complete menjadi to compete? Kalau kita lihat dua tulisan ini, apa yang hilang? Lihat tulisannya. Huruf apa yang hilang? Huruf L. L itu mencerminkan tentang kasih, love, ya, atau cinta. Nah, kita perlu menyadari bahwa ketika kita menikah, kita itu jatuh cinta, betul gak? Makanya kita jatuh cinta, kita pilih pasangan kita. Tetapi kalau sudah menikah, kita perlu menyadari seringkali dalam pernikahan kita menjadi bersaing, makanya kita perlu membangun cinta. Iya, betul. Jangan jatuh cinta terus, tapi kita perlu membangun cinta karena cinta itu perlu dibangun. 1 Korintus 13 ayat 4-8 itu menggambarkan apa sih kasih itu? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Makanya suami dan istri perlu selalu saling mengampuni. Karena kasih itu murah hati. Murah hati bukan yang bicara soal harta, tapi juga murah hati dalam segala hal. Ya, jangan sampai istri mau ngasih uang kepada keluarganya yang lagi perlu, saling nggak ngasih, lalu akibatnya saling ngumpetin. Mau kasih keluarganya, udahlah kasih aja, suami nggak usah tahu. Suami mau ngasih keluarganya, udahlah kasih aja, istri nggak usah tahu. Nah, itu mulai ada hal-hal yang disembunyikan, membuat kasih itu tidak terbangun. Iya. Karena ada yang disembunyikan sehingga ada yang menutupi, dan untuk menutupi sesuatu harus tutupi dengan dusta yang lain, dan itu mengakibatkan pernikahan itu menjadi makin lama menjadi makin kering. Kasih itu tidak megahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu dalam pernikahan kita bisa belajar tentang kasih ini. Ia tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Makanya jangan nyimpan, jangan ungkit-ungkit kesalahan pasangan kita 10-20 tahun yang lalu, diungkit terus. Nah, itu membuat kita kehilangan gairah dalam pernikahan. Juga kita perlu membangun saling kepercayaan. Iya. Ya, dalam pernikahan saling percaya satu dengan lain. Siapa yang lebih pinter ngatur uang, ya biarkan dia yang ngatur uang, karena uangnya bukan lagi uangku dan uangmu, tapi menjadi uang kita bersama. Coba saya tanya, kalau di keluarga siapa yang lebih pinter nyimpen uang, suami apa istri?
Siapa yang lebih pintar nyimpen uang? Istri. Siapa yang paling pintar membelanjakan uang? Suami apa istri? Yang nyimpen uang istri, yang membelanjakan juga istri. Jadi, nah kita perlu belajar saling percaya. Karena gini loh, semua orang dalam keluarga itu senang kalau punya uang lalu bisa disimpan. Makanya kita perlu belajar, ini uang kita bersama. Juga ngatur waktu, belajar mengatur aktivitas bersama. Jangan sibuk, suami istri bisa sama-sama kerja, tapi mari belajar mengatur aktivitas bersama, menggunakan waktu bersama. Sediakan waktu libur bersama. Jangan bisa pergi sama teman-teman tapi pergi sama keluarga nggak pernah menyediakan waktu. Nah, saya biasakan kalau dengan suami kami punya waktu aktivitas bersama nearly every day. Ya, misalnya pergi pelayanan bersama, kalau pergi olahraga nih, olahraga tuh paling bisa kami bersama. Olahraga jalan pagi bersama. Kalau mau berenang bersama. Main padel bersama. Jadi gunakan sehingga menjadi waktu kenikmatan bersama. Ya. Juga dalam pernikahan kita perlu atur prioritas kita. Ingat prioritas kita adalah yang Tuhan taruh pertama Tuhan. Kemudian setelah itu kita mesti pertimbangkan adalah pasangan kita. Bukan orang lain. Contoh yang paling sederhana. Bapak-bapak pergi bisnis trip nih. 2 minggu pergi bisnis trip. Tentu dia kangen pulang sama keluarga. Terus dia WA istri ya, aku mau pulang. Nanti jemput ya. Istri bilang yes gitu ya. Saya jemput. Datanglah istri yang menjemput. Anaknya diajak karena anaknya masih kecil, lagi lucu-lucunya, pembantunya juga ikut diajak. Lalu juga orang tua ikut, mertua ikut, semua ikut. Nah, ketika sampai bandara, suami keluar bandara, siapa yang biasanya dicium sama bapak-bapak pertama kali? Siapa yang dicium? Benar. Pembantu. Kata tetangga Bu itu Bu. Nah saudara nggak boleh, kenapa kok yang dicium anak? Karena mungkin kangen sama anak ya, betul nggak? Tapi ingat prioritas kita setelah Tuhan adalah pasangan kita. Jadi kalau suami pergi jauh, sekangen-kangennya sama anak. Tapi yang dicium pertama adalah istri, bukan anak. Istri dulu supaya istri merasa bahwa dia prioritas utama dalam kehidupan suaminya. Amin. Setelah cium istri, baru cium anak. Setelah anak, baru pembantu lagi. Loh, salah itu. Menyesatkan dari itu kata tetangga itu. Nah, sekalipun gini, sebagai anak kita tetap perlu menghormati orang tua. Karena itu firman Tuhan. Menghormati orang tua, menghargai orang tua, jangan mengkritik orang tua dan jangan mengabaikan orang tua. Apalagi jangan bergosip tentang orang tua. Kita perlu tetap mengunjungi, tapi ingat prioritas kita adalah pasangan kita. Ya. Nah, biblical principle dari tadi live, sekarang cleave. Bagaimana Pak caranya supaya kita bisa tetap bersatu? Oke? Untuk bisa bersatu, saudara perlu komitmen. Bukan komat kamit. Amin. Kalau anak kecil komat kamit. Kalau yang sudah dewasa harus punya komitmen. Karena sekarang sudah banyak sekali hubungan di luar sana. Kata tetangga-tetangga punya hubungan yang sekarang ada HTS. Singkatan dari tuh tahu semua kan? Ada banyak istri satu, tapi banyak hubungan tanpa status. Ada yang bilang TTM, apa itu? Loh, tahu semua. Teman tapi mesra, pokoknya bisa ngantor, bisa ngopi berdua, berangkat berdua. Kayak seorang istri padahal nggak punya status, nggak punya komitmen. Ada sekarang, pokoknya kita nikmat aja melakukan hubungan seks. Pokoknya di luar komitmen ada. Disebut kalau bahasa Inggrisnya itu summon leven. Kalau di Indonesia namanya kumpul kebo. Padahal kebo gak pernah lakukan apa-apa. Tapi dia disalahin terus. Kenapa? Karena hubungan yang tanpa komitmen. Dari luar nih.
Tapi kalau di GCC, enggak, di GCC semua hubungannya baik-baik dan penuh komitmen semua. Bahkan di puncak sekarang tuh rame sekali. Ada kawin apa itu? Kontrak. Itu berbahaya tuh. Kontrak 1 tahun, kontrak 2 tahun. Ingat ya, pernikahan adalah covenant, bukan sebuah kontrak. Tuhan pengen supaya pernikahan itu adalah sebuah komitmen. Satu waktu ada seorang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Dan di dalam itu tertulis dalam Markus 10 ya, nanti Bapak Ibu bisa baca dengan lengkap. Kemudian Tuhan Yesus menjawab di dalam ayat ke-9, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah semua kita tahu ayat ini, ketika menikah kita pakai ayat ini. Bahkan di undangan sering tertulis apa yang dipersatukan Allah tidak boleh ceraikan manusia. Pertanyaannya, apakah ada pasangan keluarga Kristen yang bercerai? Ada nggak? Nah saya mau berkata, perceraian itu tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Semua perceraian itu pasti ada prosesnya. Nah, makanya kita perlu perhatikan apa sih sebenarnya, kenapa sih bisa terjadi perceraian? Amsal 4 ayat 23 berkata dengan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, di dalam perjalanan pernikahan kita, pasti pada waktu kita menikah kita tidak pernah terfikirkan untuk bercerai. Tapi menikah itu terus merupakan sebuah perjalanan. Dengan perjalanan itu suka ada perbedaan pendapat, konflik. Namanya berjalan bersama. Seperti kalau kita naik kendaraan, ban bisa kempes tiba-tiba. Tapi kan kita nggak bisa ninggalin mobil di jalan lalu kita pisah masing-masing. Kan tetap kita harus berjalan bersama. Jadi pertama mungkin tidak pernah terpikirkan untuk bercerai. Wah ada persoalan, oke kita selesaikan. Lalu timbul lagi, lalu kita bilang, wah semoga tidak perceraian jalan keluarnya. Mulai kita pikir. Lalu kemudian terjadi konflik, kita bilang, wah mungkin bisa dipertimbangkan perceraian. Karena rasanya terlalu melahkan. Lalu kita diselesaikan, timbul lagi, terpikir. Tampaknya ini perceraian salah satu jalan keluar yang terbaik. Kemudian terjadi konflik lagi, kita bilang, udah deh cerai aja. Gak sanggup, karena kita tidak menyelesaikan dari awal ya. Sehingga pikiran itu terus timbul dan mengakibatkan perceraian yang sesungguhnya. Sekarang saya mau mengakhiri dengan address. Gimana Yesus memandang, apa sih kenapa kok orang Kristen bisa bercerai? Perhatikan ya, saya pengen saudara membaca bersama dengan saya Yohanes pasal 4 ayat 13. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, maka Yesus address dengan persoalan perceraian ini. Tapi Yesus dia berbicara pelan-pelan dengan perempuan Samaria. Mari saya ajak saudara membaca ayat 13. Nanti Ibu Flora baca ayat 14. Ganti-gantian ya. Mari baca ayat yang ke-13, saya baca dulu. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat yang ke-15, maka kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus lagi dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ayat 16. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ayat 17, kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Ayat 18 bersama-sama 1, 2, 3. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Coba lihat saya terangkan sebentar. Satu hari Yesus ketemu dengan perempuan Samaria. Lalu Yesus berkata, kalau kamu minum air ini kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Yesus address pertama kali dia bicara air minum biasa. Tetapi Yesus melihat dari kedalaman hati perempuan Samaria ini. Dia bukan hanya haus air, tetapi dia haus dalam kehidupannya. Karena dia tidak bahagia pernikahannya. Makanya ketika dia berkata, kalau kamu minum air dari yang aku berikan kepadamu, kamu tidak akan pernah haus lagi untuk selama-lamanya. Maka wanita ini langsung berkata, ya Tuhan, aku kasihlah aku air. Sebab air itu sangat aku butuhkan supaya aku tidak kembali lagi ke sumur ini. Waktu dia berkata, berikan aku air, Yesus berkata, panggil suamimu. Loh, apa hubungannya haus dengan panggil suami? Perhatikan, di dalam dirinya sang perempuan Samaria ini, dia berpikir dulu dia ingin menikah supaya suaminya bisa membahagiakan dia. Dia berpikir dengan dia menikah, suaminya bisa membuat dia puas. Dia tidak haus kebahagiaan lagi. Ternyata ketika dia menikah dengan satu suami, suaminya nggak membahagiakan. Lalu kemudian diceraikan, dia berpikir perceraian adalah cara untuk membuat dia bahagia. Ternyata dia pikir, wah kalau saya ganti suami maka saya akan lebih bahagia. Dia ganti suami yang kedua. Ternyata ganti suami yang kedua juga tidak bahagia. Lalu dia ceraikan lagi. Ini GCC sih nggak ada ya. Ini tidak ada. Ini cerita di Yohanes pasal 4. Dia ganti lagi saudara, ganti lagi suami yang ketiga. Lalu ganti lagi suami yang keempat. Nggak puas juga, ganti lagi suami yang kelima. Wow. Dan Yesus bilang, coba panggil suamimu. Perempuan berkata, Tuhan aku nggak punya suami. Bagus, kamu jujur. Yang ada padamu yang keenam pun itu kumpul kebo kamu. Jadi perempuan ini haus akan kebahagiaan. Tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Sebab ingat, wanita, semua manusia itu dibuat oleh Tuhan. Seperti ini. Ini wanita, ini pria. Manusia itu dibuat oleh Tuhan, ada bagian yang tidak bisa diisi oleh yang lain. Bagian yang di dalam yang kosong ini namanya inner chamber. Inner chamber ini ada bagian kosong yang sengaja Tuhan buat. Mau agama apa saja, sebelum dia ketemu dengan penciptanya, dia tidak akan pernah puas. Dia berpikir kalau dia menikah, pria dan wanita menjadi satu. Dia berpikir ketika dia menikah dengan pasangannya, suami dia pikir kalau dia punya istri dia akan puas. Istri berpikir aku menikah pasti aku akan bahagia. Ternyata setelah dia menikah, ternyata lihat setelah dikawinkan menjadi satu kesatuan. Ternyata saya tanya, apakah dalamnya tetap kosong? Iya, tetap kosong. Kekosonganmu ini tidak bisa diisi dengan orang lain. Kekosongan tidak bisa diisi dengan kekayaan. Kekosongan tidak bisa diisi dengan ketenaran. Nanti saya tunjukkan saudara bahwa ketenaran tidak bisa mengisi inner chamber ini. Maka perempuan itu dia berpikir, dia kawin yang kedua, ketiga, keempat sampai kelima. Dia berpikir pasangannya bisa membahagiakan. Dia tuntut pasangannya untuk dia bisa membahagiakan dirinya. Tetapi tidak akan pernah bahagia kecuali dia bertemu dengan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, maka pada saat itulah pertemuan dengan Tuhan. Inilah yang membuat manusia bisa berbahagia. Inilah jemaat GCC yang ketemu dengan Tuhan dan hidupnya bisa berbahagia. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang bisa bahagia hidupnya kecuali dia bertemu dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Katakan amin. Pak, pertanyaannya kenapa sih kok saya nggak bisa puas sekalipun padahal dulu saya berharap saya cari suami supaya saya bisa puas. Karena Yesus berkata kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Coba saudara lihat kalau bejana kayak begini, sekalipun diisi air, airnya kosong lagi. Karena bukan salah airnya, tapi karena bejananya ternyata. Kenapa dia kosong terus? Karena bejananya
bocor, saudara. Kenapa bejananya diisi kok bocor? Kenapa? Karena bejananya bocor. Saudara, orang yang seperti ini dia akan haus. Dia akan terus haus sampai satu hari dia bertemu dengan cawan yang baru. Pertanyaannya, kalau orang yang terus kosong hidupnya, bukan cari suami, bukan dengan cara bercerai dan saudara akan bahagia. No way. Perempuan ini sudah mencari 5 macam jenis suami dan tidak pernah membahagiakan. Kenapa dia bocor? Karena suami menuntut istri, istri menuntut suami, dan itulah yang membuat bocor bejana hidupmu. Jadi apa-apa yang harus dilakukan? Perceraian bukan solusi. Saudara harus undang Yesus untuk menjadi bejana yang menopang hidupmu. Dan bejana ini adalah bejana yang bisa menampung dan isi air. Air yang datang dari Yesus tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Karena air ini akan melimpah. Air ini akan terus melimpah. Dan air ini akan menjadi mata air dalam hidup saudara. Dan air ini akan memberkati dan membahagiakan hidupmu. Jadi dengan kata lain, saudara tidak akan pernah sampai hidup saudara berbahagia kecuali kekosongan hatimu diisi dengan air kehidupan. Dan air kehidupan yang datang dari Yesus Kristus. Selama saudara menuntut pasanganmu, kau tidak akan pernah berbahagia. Selama kau menuntut pasanganmu, kau tidak akan pernah berbahagia. Pertanyaannya, itu kan ada di 2000 tahun yang lalu, Pak. Apakah hidup sekarang ada? Ini virus ya. Virus di dalam pernikahan. Orang mengira bahwa pasangan bisa membahagiakan dia. Yang benar, kita tidak bisa menikah dengan harapan bahwa pasangan kita akan membahagiakan kita. Satu hari, Ibu John Maxwell, seorang istri dari pengkhotbah besar. Dia pengkhotbah yang hebat. Satu hari ditanya ibunya, Ibu John Maxwell, apakah ibu berbahagia menjadi istri dari dari Pak John Maxwell? Dia bilang, saya tidak berbahagia. Semua orang hadirin dan hadirat melotot matanya. Masa jadi istrinya John Maxwell yang setenar itu kok nggak bahagia? Lalu si ibu ini berkata, saya bahagia bukan karena saya menjadi istrinya John Maxwell. Karena kebahagiaanku adalah tanggung jawab diriku sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membahagiakan diriku kecuali aku mengundang Yesus dan ada di dalam hidupku. Baru aku bisa puas. Aku tidak menuntut orang lain. Dan kalau saudara lihat tadi ilustrasi, air itu bisa melimpah karena ada bejana yang baru yang kau izinkan masuk di dalam hidup saudara. Dan itu air akan melimpah-limpah dalam hidup saudara. Saudara mungkin berkata, oh iya Pak, perempuan Samaria itu karena suaminya miskin. Saya tunjukkan pada saudara. Mari baca statement quote yang saya buat. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Kekayaan, kedudukan, dan pasangan hidup tidak bisa memenuhi kekosongan hati kita untuk menjadi bahagia. Hanya siapa? Yesus yang bisa melakukannya. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus kita. Katakan amin. Saudara, kurang kayanya apa? Bill Gates dan Melinda Gates. 7 keturunan saja kekayaannya tidak habis. Saya tanya, ganteng apa cantik apa? Ganteng cantik apa? Enggak orang ini. Ganteng, cantik, tapi in the end cerai. Kekayaan tidak bisa menolong pernikahan. Jeff Bezos ini baru saja dia cerai. Istrinya cantik apa jelek? Cantik. Kaya atau miskin? Kira-kira sama orang GCC kaya mana sama Jeff Bezos? Jawab dong, jangan diem aja dong. Kaya mana sama Jeff Bezos? Dia cerai juga. Dan kemarin baru menikah lagi dengan wanita yang lebih cantik lagi. Dia menikah dengan miliaran dolar. Dia cerita begitu banyak. Saya mau beritahu, mau ganti dengan 10 wanita tidak akan pernah bahagia.
kecuali saudara bertemu dengan Sang Yesus, Sang air kehidupan. Dialah air yang bisa memuaskan dahaga jiwamu, dan tidak ada seorang pun yang bisa bahagia kecuali dipuaskan oleh air kehidupan yang datang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang mengerti katakan. Bahkan Alkitab contoh-contoh sudah begitu banyak orang-orang yang cerai oleh karena dia punya tenar. Alkitab menulis gini, Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. 2 kali mereka meninggalkan aku, kata Tuhan. Sumber air hidup ditinggalkan. Dia ganti menggali kolam bagi mereka sendiri, adalah kolam yang bocor. Berapa banyak orang Kristen, dia lupa meninggalkan bahwa kebahagiaannya hanya di dalam Kristus, dan hidupnya dia hidup yang bocor. Dia melupakan Sang Penciptanya, dan lama-kelamaan dia kosong hidupnya. Dia ada di gereja tapi dia kosong. Dia ada di pelayanan tapi dia kosong. Saya mau beritahu, kebahagiaan ada hanya kalau saudara ketemu dengan Yesus yang memuaskan dahaga jiwa saudara. Statement saya yang terakhir, mari baca bersama dengan saya. Dua-duanya perhatikan. Ini Yesus, ini suami, ini istri. Bagaimana Pak saya bisa bahagia? Kecuali kalau saudara makin mendekat kepada Tuhan. Mari baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin dekat pula hubungan kita dengan pasangan kita. Mari kita bagi.